Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi ya sobat-sobat Teksir. Bagi yang beragama Islam ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat ya, meskipun kita dalam posisi berpuasa ya, tetap kerja ya, dan jangan lupa sahur biar ketika kita melaksanakan atau saat kita buka counter itu tidak lemas ya sobat-sobat Teksir. Ya lemes-lemes cuman nggak terlalu ya. Mungkin ada yang beda ya, kalau di bulan puasa biasanya sambil buka counter itu kita sambil mengerjakan eksekusi hardware ataupun software itu sambil ngerokok ya sobat-sobat Teksir. Nah di bulan puasa ini kita libur dulu ya, malamnya baru boleh. Oke, ini ada servisan masuk ya sobat-sobat Teksir. Di konten sebelum ini Bang Teksir sudah pernah buatkan ya bagaimana cara repair email di Redmi 9C untuk produk name-nya Angelica itu dengan metode one click dual email, sekali klik, tentu saja tidak gratis ya karena menggunakan Pandora. Nah, di konten kali ini kita akan belajar ya bagaimana step by step repair email ya, baik itu emailnya hilang atau email tidak diketahui ataupun apa ya, nol, biasanya seperti itu ya, email keblokir, podo ya, cara kerjanya sama aja. Nah kebetulan di konten kali ini kasus yang masuk itu emailnya nggak ada ya sobat-sobat Teksir. Nah itu bisa dilihat ya, hanya seperti ini saja. Untuk tampilannya bilang yang punya gara-gara diupdate ya, lalu emailnya seperti itu, nol atau hilang ya. Kita akan menggunakan metode gratisan. Tentu saja yang namanya metode gratisan itu tidak one click seperti tool original, beda ya. Makanya kalau Bang Teksir buat buat tutorial yang metodenya sebelumnya sudah menggunakan tool original, lalu Bang Teksir buatkan juga untuk yang versi gratisan, tentu saja itu ada step by step yang memang perlu dipahami ya. Karena tanpa pemahaman metode gratisan itu tidak akan berhasil. Nah itu yang terpenting di situ. Makanya Bang Teksir setiap buat video ya ataupun konten itu detail gitu loh. Karena apa? Penontonnya banyak pemula. Pemula itu dijelaskan detail saja masih bingung kok, apalagi satset ya. Ya kalau mungkin yang udah bisa nggak perlu nonton konten ini kan, seperti itu ya. Oke, langsung saja ya sobat-sobat Teksir, bagaimana step by stepnya ya. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing ya. Untuk link bahan semua gratis ya. Silahkan cek deskripsi, download ya. Sebelum download pahami dulu ilmunya. Seperti yang sudah Bang Teksir bilang, tutorial gratis itu ada step yang memang harus diperhatikan ya. Langkah pertama, karena ini chipsetnya MediaTek, bagi yang bermasalah driver MediaTek itu yang sering terjadi, banyak sekali bermasalah di driver MediaTek ya. Silahkan cek deskripsi, di situ juga sudah Bang Teksir buatkan ya, gratis, tinggal tonton aja ya step by stepnya.
Nah, ini adalah bahannya ya sobat-sobat tekstil. Nanti Bang Tekstil rapihkan di deskripsi ya biar mudah. Nah, ini untuk email yang memang sudah terdaftar di database Kemenprint. Yang pertama kita buka adalah MCT bypassnya. Kita buka, kita akan melakukan step flash dulu ke file CSC ya, atau file engroom. HP posisi keadaan mati ya, klik bypass ya, tekan bootnya, volume atas dan bawah, lalu colok. Nah, perhatikan baik-baik, PC Bang Tekstil itu paling enak ya, tidak ada pernah terjadi error. Nah, ini langsung terdeteksi di MCT bypass toolnya dengan baik ya. Bagi yang bermasalah error atau ada muncul lock warna merah, itu artinya masalah driver ya. Kemudian setelah itu kita buka SP Flash Tool ya. Ingat, sebelum buka SP Flash Tool ataupun MCT AUN bypassnya, wajib yang namanya antivirus itu di off kan ya. Defender wajib off. Perhatikan ya di sini ya, karena kalau nggak diperhatikan error nantinya. Untuk download agent, nah ini untuk download agent, arahkan ke hasil downloadan DA dan AUN sudah Bang Tekstil siapkan. Nah, ini kita open, lalu scatternya kita arahkan ke file CSC dulu. Nah, ini ya file CSC, klik bagian folder image, cari scatter Androidnya, lalu klik open. Oke, biarkan proses. Setelah itu AUN-nya kita masukkan lagi di folder DA dan AUN. Nah, ini biar nggak error ya, klik OK. Setelah itu download only ini kita rubah menjadi format all plus download. Apa tujuannya? Pertama, jika basebandnya nggak ada, metode format all plus download ini itu bisa memunculkan baseband atau versi pita basis yang hilang. Ya, jika metode ini sudah diterapkan, kok tetap saja yang namanya baseband tidak muncul atau versi pita basis, itu ada masalah di hardware. Karena ini metode dimana untuk memunculkan baseband yang hilang. Paham ya sampai sini ya? Setelah itu kita kembali ke MCT-nya. Di sini terdeteksi di COM3. Kita samakan di SP Flash Tool-nya. Connection, checklist UART. Nah, di sini sudah sama ya, COM3. Bagi yang tidak terdeteksi ketika di checklist UART, COM-nya nggak ada, silakan checklist di bagian yang USB ya. Itu kuncinya. Setelah itu kita klik download ya. Udah, ini sedang proses ya sobat-sobat tekstil. Sambil menunggu selesai, perlu Bang Tekstil tegaskan, jadi metode ini itu bisa untuk mengobati penyakit seperti emailnya nggak ada ya, baseband 0 atau baseband kosong, lalu email keblokir ya, itu podo wae, dan NV data korup bisa. Jadi satu konten itu multi talenta atau universal sifatnya untuk mengobati penyakit seperti NV data korup, email tidak diketahui atau email 0 ya, email keblokir, baseband tidak ada. Nah, itu kami baik-baik khusus untuk Redmi 9C Angelica. Bagi yang belum tahu bagaimana cara mengetahui Redmi 9C Angelica, cek konten Bang Tekstil mengenai product name ya. Cara cek product name Xiaomi sudah di-share, cek deskripsi. Nah, ini sudah berhasil di flash ya sobat-sobat tekstil, sudah muncul. Lalu kita cabut saja. Setelah dicabut, kita tekan kurang lebih 10 detik untuk power. Tekan saja 10 detik. Nah, ini sudah nyala ya sobat-sobat semua. Jadi ini kita flash dulu ke room
CSC atau engroom. Tujuannya yaitu untuk memunculkan baseband jika tidak ada, lalu untuk mempermudah kita connect ke meta saat kita repair nanti. Jadi tampilan dari engroom atau file CSC itu beda ya sobat-sobat tekstil. Jadi file CSC, file engroom, file factory itu podo ya, sama saja. Tampilannya beda. Nah, seperti ini, dia banyak bahasa Cina ya. Nah, seperti ini dia tampilannya ya. Nah, itu. Oke, setelah ke tampilan ini, perhatikan baik-baik. Setelah ketampilan ini, wajib yang namanya IMEI saat dicek itu nggak ada. Ya, perhatikan baik-baik. Baik yang IMEI-nya 0 atau IMEI-nya yang masih ada mau diganti dan lain sebagainya ya. Ketika flashing file CSC, di step ini wajib IMEI nggak ada dulu. Jika stepnya benar seperti yang Bang Teksir jelaskan, yakin hasilnya seperti ini, IMEI akan nggak ada ya. Oke, setelah itu kita colok USB ya. Setelah colok USB ini kita close dulu ya, close dulu semua. Ini kita close dulu, lalu kita buka yang namanya MUI Meta. Semua bahan sudah Bang Teksir siapkan di deskripsi ya, komplit. Setelah dicolok ya, perhatikan baik-baik. Biasanya di sini itu yang rawan sekali susah connect. Jadi bagi yang tidak connect silahkan diulang-ulang ya. HP-nya di reboot, lalu toolnya di close dulu, lalu buka lagi, terus saja diulang-ulang sampai connect. Setelah terkoneksi, lalu klik connect ya. Nah, ketika sudah ada tanda panah di boot, tekan power, lalu klik di bagian restart. Jangan yang off ya, klik yang restart untuk mempermudah connect. Kita tunggu apakah berhasil connect ya sobat-sobat tekstil. Nah, ini bisa dilihat ya, langsung dia pindah ke get kernel port, dan biasanya di bawah itu ada notifikasi meta mode ya. Nah, ini pindah lagi ke connect AP. Kalau di PC Bang Tekstil itu tidak ada masalah ya, mudah-mudah saja. Tetapi kenyataannya praktek di lapangan itu banyak pemula ya, yang memang susah connect katanya di sininya. Padahal Bang Tekstil buatkan konten mudah-mudah aja, nggak ada yang connect ya. Kuncinya di PC ya, di driver itu kuncinya. Utamakan driver MediaTek benar-benar aman. Nah, ini sudah berhasil ya. Di sini ada notifikasi connect. Lalu klik di bagian load DB. Muncul notifikasi seperti ini, kita klik di bagian from target. Kita tunggu sampai berhasil. Nah, di sini bisa dilihat load DB success. Setelah itu kita klik di bagian searching tool, lalu kita pilih yang namanya IMEI download. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita siapkan IMEI yang memang sudah terdaftar di database Kemenprint. Perhatikan baik-baik di sini. Format untuk IMEI-nya ya. IMEI itu jumlahnya ada 15. Format untuk memasukkan IMEI di MUI Meta itu seperti ini. 4 angka spasi, 4 angka spasi, 4 angka spasi, lalu 3 angka. Ya. Ini yang benar untuk di MUI Meta. Setelah itu kita copy. Lalu kita klik di bagian SIM2. Kenapa? Karena metode gratisan itu tidak bisa di write kedua-duanya, itu nggak bisa. Ya, pahami baik-baik di sini. Wajib IMEI 2 only kalau metodenya gratisan. Kalau metodenya gratisan kok pengen di write dua-duanya, itu kalau tanpa hardware method biasanya akan NV data korup. Makanya kalau metode gratisan kita cari aman, kita write SIM 2 saja atau IMEI 2 saja yang kita tulis atau yang kita ganti. Karena hasilnya juga nanti semua SIM berfungsi meskipun hanya IMEI 1 saja yang kita write, yaitu di IMEI 2-nya ya. Lalu kita paste ya. Setelah ini kita klik checksum.
Nah, ini sudah berhasil ya, dicek zoom sudah terdeteksi dengan baik. Lalu kita klik di bagian write. Nah, di sini terdeteksi write email to target success. Untuk memastikan bahwa email sudah berhasil kita write, kita klik di bagian read. Jika read email from target success itu artinya atau ilmu pasti sebelum kita close toolnya, email sudah berhasil kita write di HP ini ya. Oke, ini sudah berhasil, kita close saja ya. Sekarang kita akan cabut HP-nya. Lalu kita tekan dalam keadaan meta mode seperti ini kurang lebih 10 detik ya. Kita tekan power ya sampai dia restart kurang lebih 10 detik ya. Sebelum kita lanjut ke step berikutnya, kita akan cek apakah email sudah benar-benar berhasil kita tulis ya atau kita ganti. Kita tunggu dulu loadingnya. Nah, ini sudah nyala ya sobat-sobat teksir. Kita akan tes ya apakah sudah benar emailnya terwrite dengan baik. Kita cek email bintang pagar 06 pagar. Oke, mantap jiwa, membahana ya. Email sudah sesuai yang kita tulis, ujungnya 670. Oke, jika dipastikan email sudah tertulis dengan baik, kita matikan HP-nya. Sekarang kita masuk ke step berikutnya. Kita close saja untuk tool dari MUI Metanya. Lalu kemudian kita kembali lagi ke bahan ya, sobat-sobat teksir. Kita buka lagi, kita buka yang namanya tool keyfill. Tool keyfill kita buka dulu. Perhatikan baik-baik di sini ya, karena salah sedikit step email akan hilang ya. Nah, ini keyfillnya juga sudah Bang Teksir siapkan, dan jangan keluar dari bahan yang memang sudah Bang Teksir tentukan di deskripsi. Langkah selanjutnya kita akan flash ya ke room global. Nah, tadi Bang Teksir lupa menjelaskan, jadi sebelum eksekusi email itu wajib yang namanya unlock dulu bootloader ya, wajib. Lupa tadi di awal saya jelaskan ya. Setelah itu kita masuk ke Facebook ya. Jadi sebelum repair email, HP wajib yang namanya unlock bootloader. Nah, ini kita masuk Facebook untuk flash step kedua. Nah, ini sudah terdeteksi ya. Bagi yang bermasalah driver ADB dan Facebook, cek deskripsi. Ciri-ciri driver Facebook ataupun ADB kalau sudah terkoneksi dengan baik seperti ini. Ya, pahami baik-baik, ini terdeteksi ya. Setelah itu kita buka keyfillnya ya. Nah, ini kita buka keyfill. Kita klik di bagian Facebook, lalu kita klik load firmware, arahkan ke hasil downloadan sobat-sobat teksir ya, yaitu ini ya, untuk room globalnya ya. Klik di bagian foldernya ya, lalu klik select. Nah, auto dia akan langsung terload semua partisinya. Perhatikan baik-baik di sini ya. Hilangkan checklist di partisi yang terdeteksi non. Ini kan banyak nih ya, karena ini gratisan jadi ya kayak gini tampilannya. Kita hilangkan saja partisi yang terdeteksi part name-nya non ya, dari mulai SGPT. Nah, ini semua kita hilangkan checklistnya bagi partisi yang memang terdeteksi non ya. Oke, terus ya, ini kita hilangkan sampai partisi PGPT ya. Nah, ini kalau ke bawahnya ini nggak usah karena nggak terdeteksi non ya, atau tidak ada. Setelah semuanya dihilangkan checklist bagi partisi yang memang terdeteksi non atau tidak ada, lalu kita klik Facebook Flash. Nah, udah biarkan saja ya sobat-sobat teksir.
toolnya bekerja. Nah, proses ini lumayan lama ya, jadi kita tunggu saja. Ini sedang proses writing di partisi cas ya. Kita tunggu ya sobat-sobat semua. Nunggunya nggak bisa ngopi ya, karena ini bulan puasa ya. Baiklah sobat-sobat teksir, ini prosesnya terus berjalan ya sobat-sobat semua. Ini sudah sampai ke partisi user data. Jadi sepertinya proses akan segera selesai ya. Biasanya jika proses sudah selesai, maka dia akan auto reboot ya HP-nya. Kita tunggu, ini masih 96% ya sobat-sobat teksir. Memang kalau flash via Facebook itu agak sedikit lama ya. Jika ada pertanyaan, kenapa flashnya via Facebook Bang? Kenapa nggak metode MediaTek saja, SP Flash tuh? Karena kalau metodenya MediaTek itu yang terjadi nanti emailnya hilang lagi. Nah, itulah yang disebut trik ya sobat-sobat semua. Makanya harus diperhatikan dari awal sampai akhir itu pembahasan jangan sampai ketinggalan. Nah, ini bisa dilihat ya sobat-sobat teksir untuk proses all done ya dan HP auto reboot ya. Dipastikan aman. Dalam arti aman itu apa? Tidak envy data korup ya. Kenapa? Karena kita tadi di awal hanya write email 2 only saja, tidak dual, tetapi email atau SIM 2-nya saja yang kita write ya. Makanya ketika kita flash ke global itu dia tidak akan envy data korup. Tapi kalau sobat-sobat teksir memaksakan di write kedua-duanya, nah yang terjadi itu akan envy data korup. Nah, itu penyebab envy data korup seperti itu ya. Paham ya sobat-sobat teksir? Nah, ini sedang proses loading ya. Jadi kita tunggu saja ya sobat-sobat semua sampai selesai. Kita akan tes ya. Karena ini meskipun hanya SIM atau IMEI 2 saja yang kita write, tetapi hasilnya itu bisa dipasang kedua SIM ya, baik SIM 1 ataupun SIM 2 itu berfungsi dengan baik ya. Lalu untuk login akun Google juga aman ya. Yang penting pakai data ataupun file dari Bank Teksir semua ya. Jangan keluar dari bahan yang memang sudah Bank Teksir tentukan ya. Kita akan tes nanti semuanya. Oke, ini biarkan saja loading ya sobat-sobat teksir. Nah, ini karena proses flashingnya sudah selesai, jadi kita boleh cabut USB-nya ya. Ini sedang loading. Memang lama ya, karena proses full flash itu ya kurang lebih 2 menit sampai 3 menit ya. Dan untuk step repair itu ya memang lama ya sobat-sobat semua. Prosesnya karena metodenya gratisan, beda dengan yang original menggunakan Pandora ya, itu sangat one click sekali, paling 5 menit beres ya. Karena ini metodenya gratisan, jadi ya harap maklum ya kalau memang memakan durasi yang memang lama. Yang lama itu menjelaskan ilmunya ya sobat-sobat semua. Nah, ini sudah loading ke tampilan MUI, lalu kita akan next saja ya sobat-sobat teksir. Untuk bahasa kita pilih Indonesia ya. Lalu kita tinggal next saja ya. Nah, ini kita checklist. Oke, kita checklist lagi. Nah, salah satu kekurangan ya dari metode gratisan itu akan terdeteksi NVRAM error seperti ini. Tetapi itu tidak masalah ya sobat-sobat teksir, tidak mempengaruhi kinerja sistem. Ini hanya bugnya saja ya, tetapi aman. Oke, kita lewati saja ya. Untuk step ini kita lewati dulu sebelum kita melakukan pengecekan keseluruhan ya. Karena memang harus dibuktikan ya, agar sobat-sobat pemula itu yakin dengan hasil yang memang sudah Bank Teksir share ya di konten ini. Ini kita tinggal lewati saja ya sampai ke tampilan menu.
Oke, nah proses ini lama juga, jadi kita tunggu saja ya. Baiklah sobat-sobat teksir, ini sudah masuk ke tampilan menu ya sobat-sobat semua. Sebelum kita tes menggunakan kartu, kita cek dulu emailnya, apakah memang sudah sesuai seperti apa yang kita write ya. Dan mantap jiwa membahana ya sobat-sobat teksir, sudah sesuai dengan apa yang kita write ya, ujungnya 670 ya, masih ingat ya. Oke, seperti yang Bang Teksir bilang bahwa untuk HP ini jika menggunakan metode gratisan, meskipun hanya IMEI 2 saja yang kita tulis, IMEI satunya nggak bisa, itu semua kartu berfungsi dengan baik ya. Kita akan tes ya, kita colok dulu SIM 1 ya. Kita tunggu apakah muncul sinyal, bisa dilihat ya sobat-sobat teksir, dan data pun sudah muncul ya. Mantap jiwa membahana ya. Oke, kita akan tes untuk cek pulsa ya, apakah sudah bisa. Mantap jiwa membahana ya sobat-sobat teksir, SIM 1 meskipun IMEI-nya tidak ada bisa dipasang ya, bisa dipasang SIM ya, berfungsi dengan baik ya. Nah itu bisa sobat-sobat teksir lihat ya. Dan jika diaktifkan data juga, data muncul ya dengan sempurna ya sobat-sobat semua. Nah itu bisa dilihat ya, meskipun hanya IMEI 2 saja. Nah sekarang kita akan pindah lagi SIM-nya, apakah berfungsi dengan baik juga. Nah itu ya, kita akan tes ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Oke, kita pindah ya ke SIM 2. Nah ini oke, kita tes apakah muncul sinyal ya. Nah bisa dilihat ya sobat-sobat teksir, sinyal muncul. Jika ada notif seperti ini kita klik OK saja, nggak apa-apa. Bisa dilihat ya, sinyal aman. Kita coba aktifkan data. Nah itu bisa dilihat ya, data juga nongol dengan sempurna. Sekarang kita akan coba cek pulsa ya. Intinya semua berfungsi dengan baik ya, meskipun hanya IMEI 2 only saja yang kita write. Nah itu bisa dilihat ya, dicek pulsa juga aman ya. Kita akan coba lagi aktifkan datanya ya. Nah itu bisa dilihat ya, data muncul dengan sempurna. Nah sekarang kita akan tes ya, login akun Google, karena ini yang sering banyak masalah. Biasanya login akun Google itu tidak bisa ya. Nah di sini seperti yang sudah Bang Teksir jelaskan, error, ada notif error NVRAM error ya, itu karena metodenya gratisan. Jadi kalau pakai metode yang pakai Pandora Box ataupun Pandora aktivasi ya, itu nggak akan ada error seperti ini. Cuman yaitu tadi, SIM semua berfungsi dengan baik, tidak ada masalah dan tidak mengganggu sistem, hanya saja mengganggu pemandangan ya. Nah ini bisa dilihat ya, bugnya di sini dia. Oke, sekarang kita akan coba connect dulu WiFi ya. Nah ini sudah Bang Teksir koneksikan ke WiFi ya, bisa dilihat ya, sudah terkoneksi dengan baik ya. Kita akan tes apakah bisa untuk login akun Google ya. Kalau tidak terjadi error dan terbuka tabel untuk login ke akun Google, itu artinya aman ya. Kita tunggu. Nah bisa ya sobat-sobat teksir, tidak ada masalah sedikit pun ya. Nah itu bisa dilihat ya, sebagai contoh mau buat akun ya, kalau memang error dia nggak akan tampil ke tampilan ini ya, dia pasti ada notifikasi error. Nah ini bisa dilihat ya,
semua berfungsi dengan baik ya. Yang penting itu tadi pesan Bang Teksir, jangan sampai terlewatkan pembahasan-pembahasan yang penting ya, karena metodenya gratisan. Selamat mencoba. Bang Teksir mohon maaf ya karena durasinya memang begitu lama. Ya itu tadi, biar tuntas pembahasan dan pembuktiannya itu biar selesai ya, biar clear ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.